Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 17 Maret 2023. Yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Emita Asinti Sarjana Hukum selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak John Patras Nugar Tobing, Sarjana Hukum Magister Hukum Pidana, selaku moderator pada hari ini. Yang terhormat Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Medan beserta aparatur Pengadilan Tinggi Medan, ketua dan wakil ketua, beserta aparatur Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kita melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk mengawali acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa seraya menundukkan kepala kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa mengenai rezeki kita masing-masing. Izinkan saya pandu menggunakan Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada kesempatan siang hari ini kami bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan akreditasi judisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadiran atas segala rahmat dan karunia yang selalu bercurahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah tiap tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan topik persep, dan permasalahannya yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Elita Ras, Sitting Sarjana Hukum Law Master selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak John Pantas Lumbar Tobing Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku moderator, serta panitia pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Tengku Boyke Handalan Putra Musni Sarjana Hukum Magister Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya, kami serahkan kepada moderator Bapak John Pantas Lumbar Tobing Sarjana Hukum Magister Humaniora. Terima kasih, Denida, MC yang berkorban ya, banyak diakui banyak orang ya. Baik yang kau hormati Bapak-bapak dan Ibu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ditara, beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir secara offline dalam acara ini. Kemudian yang kami hormati para ketua pengadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan beserta para peserta yang mengikuti acara ini secara online. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk semua. Pada kesempatan ini, pada Bimtek sore ini kita mengambil topik perspek dan persep dan permasalahannya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa putusan yang dijatuhkan apabila gugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun sudah dipanggil secara patut, itu dikatakan putusan perstek. Ya. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum atau persen dalam putusan perstek tersebut, maka putusan tersebut dianggap PKT. Tetapi semuanya ini diatur pasal 125 ER dan pasal 129 RPG. Terus ada satu lagi undang itu SEMA nomor 7 tahun 2012. Meskipun sangat sederhana artinya, tapi masalah perstek ini banyak implikasi hukumnya, nanti akan dibahas oleh narasumber. Ya. Untuk pasti semua telah hadir di tempat kita.
seorang hakim tinggi perempuan yang banyak saya dengar ini Bu ini adalah ya banyak diidolakan oleh para hakim junior ya. Di mana tempat kalau kita dengar nama Ibu ini selalu para hakim. Untuk lengkapnya ya, beliau nama Elita Rasmi di SLM. LM apa? Kebijakan Ibu? Sudah. Nah, di ruangannya ada 2 LM sebagai hubungan. Beliau lahir di Brastagi tanggal 21 Januari 1963. Wah, ini salah pengalaman. Sulit saya membacanya. S1-nya Fakultas Hukum Usul Pidana. Jadi malah saya dapat dengan pidana. Tapi dalam keseharian beliau ini selalu apa ya? Saya cinta pada perdata, baru lakukan lagi pidana dulu. Nanti kita tanya kenapa ya. Kemudian ya S2-nya di kampung saya sana, University of New South Wales Sydney, Business Law. Beliau banyak mendalami ya penghakim berniaga seperti di Medan, di Surabaya, kemudian dalam struktural beliau ketua pengadilan negeri tinggi, ketua pengadilan negeri Binjai, terakhir wakil ketua pengadilan negeri 1A Tanjung Pinang. Aplaus. Kemudian sebelum ke sini ke PT ini, beliau hakim tinggi PT Bengkulu, hakim tinggi di Jakarta, PT Jakarta, diperbantukan pada Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung. Nah, sekarang beliau hakim tinggi di PT Medan. Beliau banyak juga menulis, ya, sebagai saya ambil aja nanti terlalu banyak ya, ambil contohnya saja lah. Hukum persaingan usaha dari PT Citra Kerja Bakti Bandung, kemudian hukum hak cipta Indonesia dan praktek, kemudian prinsip dan teori hukum komunitas, kemudian laporan kreditor, dan saya bacakan yang terakhir, ini ada 24, saya baca yang kelima saja. Pengurusan dan pemeriksaan apa ini terbitan PT Sinar Grafika Jakarta. Kemudian dalam bidang mengajar, ya, beliau konsentrasinya di bidang bisnis, khusus hukum kepalitan dan PKPU, AKI dan persaingan usaha. Untuk kita persilahkan kepada Yang Mulia Ibu Elita Rasmianti, Sarjana Hukum LLM. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para hakim tinggi, karir maupun non karir. Kemudian ada Pak Panitra di sini, ada Pak Harsono, dan juga ada Bapak dan Ibu dari kepanitraan yang juga ikut di sini. Izinkan kami di sini untuk membahas kita hal-hal yang sudah sangat biasa kita lakukan. Jadi saya berharap nanti Bapak-Bapak hakim tinggi dan juga Bapak Ibu dari kepanitraan untuk ikut kalau bisa memberikan suaranya lah bagaimana mengenai praktek dan persen ini dalam prakteknya dan permasalahannya. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber, saya juga terima kasih kepada Bapak narasumber, agak berlebihan ya. Tapi kalau sama orang itu kan jadi hal saya yang lakukan. Jadi memang kalau kalian harus diangkat-angkat. Kalau enggak dia itu nanti nggak akan sembunyi. Saya sama juga Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti secara rutin ya. Ini yang nggak ada ini hanya hari ini tarutung ya. Tarutung tidak ada kabarnya. Dan di sini kami melihat bahwa di layar itu semua ada juga yang kosong di sini. Nanti tolong dicatat ya, yang kosong-kosong nggak ada penghuninya yang hanya saja yang mengikutinya itu cuma apa ya kamera di situ. Bapak dan Ibu sekalian, ini sistem kita sekali ini kita baik. Kalau selama ini ya kami di sini yang memberi pemaparan. Tapi hari ini karena memang materinya ini tidak materi yang sangat-sangat berat,
bukan materi yang sangat luar biasa, tapi sangat-sangat sederhana. Namun kami di sini para hakim tinggi sering mendapati bahwa terdapat banyak salah kaprah mengenai putusan Perstek dan Perset ini. Kami tidak akan memberikan pengadilannya dari mana perkaranya, tapi semoga Bapak dan Ibu yang intinya merasa saja lah ya. Oh ini perkara saya ini kan begitu ya. Jadi untuk kode etiknya kami tidak sebut. Jadi nanti kami sudah ada beberapa di sini tadi yang dicanangkan oleh moderator untuk nanti bisa juga sebagai narasumber. Tadi pengadilan apa saja Pak Tobing? Pengadilan apa saja tadi yang sudah kita tuju untuk bisa jadi narasumber nanti untuk Sirikalang, pengadilan negeri Sirikalang. Sirikalang, Sabar, Kisaran, dan Simandung. Ya, ada ya semuanya yang namanya disebut ya? Ada ya? Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mulai saja ya. Kita membicarakan mengenai Perstek dan Perset dan permasalahannya. Semula itu kemarin dengan Pak Harsono, saya membahasnya dengan berikut data Perset, ya. Tapi kemudian setelah kami membuat materi ini, ternyata sebegitu banyak permasalahan mengenai Perstek dan Perset ini. Jadi data Perset untuk sementara dikeluarkan dulu dari pembahasan. Barangkali nanti Bapak dan Ibu Hakim Tinggi yang belum berkesempatan untuk menjadi narasumber dapat membawakan materi ini di sini. Di luar dari itu, karena kebetulan harusnya saya yang kemarin membawakan materi yang sudah dibawakan Ibu Serlia sebelumnya, tapi karena sudah diambil ya, saya cari materi yang lainnya yang memang belum dibawakan. Next. Nah, pasal 125 HIR dan 153 MBG ini kalau kita bagi hakim pasti semuanya sudah tahu. Pertama-tama itulah ujian bagi seorang hakim. Ketika kita menyidangkan perkara, para pihaknya itu sudah dipanggil, ya, tapi tergugaknya tidak hadir. Sampai kalau saya dulu pengalaman saya, sampai 3 kali saya suruh dipanggil. Ya, ini pengalaman saya dulu jadi hakim. Pertama sekali jadi hakim ketua majelis itu sampai 3 kali saya panggil. Padahal katanya Ibu Retno Bulan dalam bukunya cukup 2 kali. Pak Yahya Harap juga mengatakan cukup 2 kali. HIR juga mengatakan cukup 2 kali. Hanya saja kalau mau putus, boleh dipanggil sekali lagi. Begitu katanya KMDD. Jadi waktu itu, ketika saya mau memutuskan dengan tim saya di satu majelis itu memutuskan untuk Perstek, kami itu pertama-tama yang kami lihat adalah relas. Ya, ini sudah dipanggil nggak orangnya? Ya, karena katanya itu dasar kita mengadili suatu perkara adalah apabila para pihak itu sudah dilakukan pemanggilan, ya, dan kita hakim wajib untuk melihat apakah panggilan tersebut sudah dilakukan secara sah dan patut. Nah, dulu itu kalau senior kami itu kalau kami tanya apa itu sah dan patut, ya kita itu tidak usah untuk MPG dan sebagainya ya, karena itu nanti bisa kembali. Sah itu katanya salah satu panggilan itu sah apabila satu dilakukan oleh jurusita. Calon jurusita boleh nggak? Ya nggak bisa, kenapa? Kita disumpah. Ya, jadi calon jurusita itu tidak boleh. Jadi calon yang dilakukan oleh jurusita, ya, atau jurusita pengganti. Nah, dilakukan atas apa? Atas penetapan hari sidang, atas perintah yang tidak. Dia melakukan panggilan sidang itu bukan seenaknya saja menentukan hari sidang, tapi dia merujuk kepada penetapan hari sidang yang dibuat oleh ketua majelis. Artinya apa? Arti sahnya itu lagi bahwa surat panggilan itu baru bisa dibuat dan dilaksanakan oleh jurusita atau jurusita pengganti apabila hakim sudah menetapkan hari sidang. Nah, itu sahnya itu. Nah, apalagi kita banyak rujukannya ya, coba juga ya. Jadi sah dan patut. Patut itu apa? Nah, patutnya itu pantas. Apa kata HIR dan MPG? 3 hari sebelum persidangan dimulai. Nah, kalau sekarang, kalau saya baca di SKKMA 363 ya, kalau nggak salah mengenai petunjuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, itu kalau sahnya, patutnya itu 3 hari disampaikan kepada
ke domisili dari pihak yang memiliki domisili elektronik. Tidak ada seperti sekarang. Apabila salah satu pihak, ya biasanya tergugat ini ya, karena ini perkara kalau elektronik kan itu inisiatif dari si penggugat ya. Apabila ya disebutkan di situ surat para pihak, salah satu pihak itu tidak memiliki domisili elektronik, disampaikan paling lama 8 hari sebelum waktu persidangan dengan surat tercatat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di pengadilan kita pertama pasti lebih tahu praktek-praktek ada perubahan mengenai kepatutan panggilan relas panggilan untuk sidang ini dengan diberlakukannya persidangan secara elektronik. Nanti silakan kita urut. Jadi itulah yang menjadi patokan kami. Jadi kalau misalnya mereka ini si tergugat ini tidak hadir, kita lihat panggilan ini sah dan patut nggak? Sudah sah dan sudah patut nggak? Ternyata itu dipanggil besok persidangan, ya besok persidangan. Hari ini baru dipanggil, tanggal kemarin 1 hari. Itu tidak patut. Jadi kalau orangnya tidak datang, hakim itu memanggil kembali. Yang kami lakukan itu, kami panggil kembali. Nah, jadi setelah kita melihat bahwa relas panggilan itu sudah dipanggil, panggilan itu sudah sah dan patut, dan dia tidak hadir, dan tanpa suatu alasan atau mengirimkan kuasanya, maka disitulah kata pasal 125 HIN ya junto 153 MDG junto surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 hakim dapat menjatuhkan putusan pasek. Nah ini kita sudah paham semuanya. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan kami panjang-panjang lagi mengenai kapan bagaimana putusan pasek dijatuhkan. Karena kalau untuk itu semuanya sudah bisa melakukannya. Jadi kuncinya adalah tergugat telah dipanggil, tapi tergugat tidak hadir tanpa alasan sah dan tanpa mengirimkan kuasanya begitu. Jadi proses itu sebetulnya dilakukan adalah ini sebetulnya persidangan yang cukup istimewa. Kenapa? Karena seharusnya berdasarkan asas audien dan keterlambatan itu kedua belah pihak itu harus didengar secara seimbang. Ya baik penggugat maupun tergugat didengar. Tapi karena penggugat sudah dipanggil secara sah dan patut dan dia tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan tanpa mendengar pihak tergugat. Nah, absolut sekali ceritanya. Jadi itu dulu kalau zamannya kami Pak Aca masih hidup, ya. Itu kalau di dalam forum-forum mungkin ini Bapak dan Ibu Hakim semuanya masih ingat ya bahwa dia itu selalu mengatakan kalau putusan perstek itu putusan perstek tidak perlu ada pembuktian, tidak perlu diperiksa pembuktiannya sepanjang tuntutannya itu tidak bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, kabulkan saja. Nah bagi kita hakim itu kan berat ya, sesuatu yang berat mudah mengucapkannya, berat melaksanakan itu. Nah, bagaimana kalau kita nggak periksa, rasanya nggak puas kan begitu. Makanya akhirnya di dalam praktik, ya walaupun itu orang yang tidak hadir, kenapa kita tetap mendengarkan keterangan bukti, mendengarkan keterangan saksi dan sebagainya. Itu tadi. Jadi memang kalau kita mengacu kepada HIR juga dan juga termasuk Serma nomor 20 tahun 2012, memang disebutkan seperti itu dibunyikan. Ya, jadi memang dikabulkan apabila. Nah itu saja. Tapi mungkin praktek yang diserahkan lagi pada kita masing-masing. Baik ya, jadi kita ini supaya nggak ngantuk ya, Bapak dan Ibu sekalian, nanti di bawah pimpinan moderator ya. Ini ada satu pertanyaan, ya. Ada di sini pengadilan negeri Simalungun. Pengadilan negeri Simalungun ada, dibuka mic-nya, jangan diam. Hadir Bu. Ada ya. Coba dilihat di layar itu. Di situ ada semacam pertanyaan. Ini sederhana ya, tapi kami ingin mendengar jawaban dari Pak Salomon dan nanti akan kami panggil pengadilan yang lain. Jadi tolong disimak ya. Coba dilihat di layar. Ada pertanyaan, apakah masih terbuka kemungkinan putusan dijatuhkan secara pastek dalam persidangan perkara perdata melalui aplikasi e-form? Maksudnya gugatan yang didaftarkan secara elektronik. Ya, apa masih terbuka kemungkinan pastek? Coba dari Lens Malungun, kami ingin mendengar tanggapannya. Nanti ditanggapi oleh pengadilan lain. Silakan. Silakan dari Pengadilan Negeri Simalungun. Siapa yang hadir, Bu? Terima kasih Bu. Ibu Ketuanya, Pak? Iya Ibu. Iya Pak. Ibu Ketua. Iya.
Terima kasih untuk putusan secara vertek masih dimungkinkan nih Bu dalam melalui aplikasi Ekot untuk saat ini. Alasannya apa kira-kira? Tempo hari memang dalam administrasi elektronik Perma nomor 1 tahun 2019 belum diatur mengenai penjatuhan putusan melalui aplikasi Ekot, melalui aplikasi Ekot. Namun berdasarkan Perma terbaru sudah dimungkinkan. Kemarin juga ada sosialisasi, demikian juga Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi kenapa ini pertanyaan ini kita tanya? Karena sekarang relas panggilan untuk persidangan perdata secara elektronik itu sudah memiliki bentuk dan prosedur yang baru. Ya, coba dibaca nanti ya, dibaca itu SKKMA nomor 363 tahun 2022. Ya, itu ada petunjuk teknis dari Perma persidangan secara elektronik. Di situ bahkan sudah diatur ya banyak hal, termasuk persidangan. Bahkan ini kalau hakim-hakim pengadilan Jaka Medan ada di sini. Bahkan sekarang itu rapat-rapat kreditur, pengurusan dan pemberesan harta payah itu bisa dilakukan secara elektronik. Nah, ini berdasarkan SKKMA nomor 363 tahun 2022. Diatur juga di situ semua cara pemanggilannya bagaimana. Tadi kan pertama sudah saya singgung sekilas. Lamanya, patutnya panggilan persidangan secara elektronik itu disebut kalau diketahui domisili elektroniknya maka 3 hari, berarti sama ya. Tapi apabila dia tidak memiliki domisili elektronik, sekarang kan kalau Ekot itu kan tidak lagi harus kesepakatan kan, asal didaftarkan secara Ekot maka dia menjadi Excel secara elektronik. Jadi bisa saja tergugat tidak memiliki domisili elektronik. Nah, terhadap si tergugat ini panggilannya tidak lagi melalui relas panggilan yang konvensional dilakukan, tapi dilakukan dengan surat tercatat. Itu kata SKKMA nomor 363 tahun 2022. Tenggang waktunya, ya tenggang waktunya itu ditentukan 8 hari sebelum hari persidangan. Coba next. Nah, coba ini udah rembuk, ditambah coba. Kira-kira bagaimana itu? Masih memungkinkankah ada putusan persidangan dilakukan secara prospek? Masih dimungkinkankah dalam gugatan perdata secara elektronik ya masih dimungkinkankah ada periksa secara prospek? Karena ya orangnya itu si tergugat itu tidak hadir, sudah dipanggil dan secara sah dan patut. Nanti kita perlu dipanggil lagi. Panggilan secara surat tercatat itu mana sah dan patutnya. Nah, ini tidak diatur di SKKMA nomor 363 tahun 2002 tersebut. Mohon maaf Ibu, siapa tahu mungkin ada dari pengadilan negeri lain, sahabat mungkin tadi Bu Dini dari sana, Bu Erika, atau dari sini kalah, Bu Ustaz. Ini sepertinya dipilih ibu ini ibu-ibu semua. Ayo. Jadi kaget semua. Ini dipilih dan sepertinya ada bocoran dari Bu narasumber. Jawaban-jawaban yang oke, nanti akan dipanggil di pertemuan di Komisi Hukuman ada minggu. Izin memberikan jawaban, Pak. Bukan nama. Izin Pak, Sidi Kalang. Oh, siapa? Sebut nama. Nama Johannes Edison Haulongan Pak dari PN Sidi Kalang. Oke, silakan. Ya, untuk mungkin mencoba memberikan jawaban terkait persidangan first take itu Pak. Memang di SKKMA ini panggilan sah dan patut jadi terkesan formalitas karena jadi seakan-akan jika prosedur itu sudah dilakukan maka pada dasarnya tidak ada prosedur yang panggilan yang tidak sah dan patut. Namun di ketentuan Perma yang baru dalam Perma nomor 7 tahun 2022 di dalam pasal 20-nya masih disebutkan yaitu di pasal 20 ayat 6
Dalam hal tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara first take. Nah, berarti dalam ketentuan ini sebenarnya pembentuk undang-undang atau dalam hari ini Perma, Mahkamah Agung masih mengakui masih adanya keabsahan pranata hukum first take dalam perkara persidangan acara perdata itu sendiri, Pak. Ya, cukup jelasnya. Bagaimana Ibu? Ya, karena memang kalau namanya persidangan itu kan persidangannya sudah dilakukan secara elektronik, ya. Jadi kalau tergugatnya itu sudah dipanggil, ya kan, secara tapi dia tidak hadir, kan tetap namanya persen. Terlepas dia itu sudah misalnya ya kita asumsikan saja, tergugatnya ini memiliki domisili elektronik. Kalau domisili elektronik itu kan kalau sudah diantar sampai dikirim itu. Karena dia kan sudah melalui proses verifikasi ketika didapatkan secara elektronik untuk gugatan, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah dipanggil tidak datang, berarti persen. Nah, demikian pula kalau dia dipanggil secara dengan surat tercatat, kalau dia sudah dilihat itu, di mana dilihat apanya? Kira-kira bisa nggak dari PN ini untuk meneliti nanti Bapak dan Ibu, untuk meneliti bahwa surat tercatat itu sudah diterima secara sah dan patut, kira-kira apa yang menjadi penilaian? Coba, siapa bisa jawab? Atau mungkin dari pengadilan negeri yang lain? Apa kriteria untuk menilai bahwa surat tercatat itu sudah ya panggilan dengan surat tercatat sudah dilakukan secara sah dan patut? Kira-kira apa kriterianya? Bapak dan Ibu di bawah ini menilai. Ayo, silakan. Tadi yang dari sini kalau cuma sambung aja, berarti kita sudah baca itu kan. Kami ulangi, panggilan yang dikirim lewat surat tercatat dianggap sah dan patut, apa kira-kira kriterianya? Loh, kemana sih? Izin yang mulia mencoba Ya. menjawab untuk pemanggilan sah Dari dan mana? patut. Izin dari PN Simalungun. Oh, Simalungun juga ya, silakan. Iya, pemanggilan sah dan patut itu apabila sudah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan, kemudian diterima oleh yang bersangkutan, memenuhi tadi yang memenuhi jangka waktu, kemudian sudah diterima oleh yang bersangkutan. Demikian. Mana Ibu menurut narasumber? Kira-kira ada yang menambahin sebelum saya serahkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di secara luring ini? Saya menambahin, ini kan disebut di dalam SKKM nomor 363 itu tahun 2002 bahwa panggilan yang sudah dicatat dilakukan seterusnya ya dan diterima di alamat tergugat berdasarkan lacak kirim. Nah, ini kalau kita nggak biasa belajar online, ya misalnya barulah kita tahu itu lacak kirim itu bentuknya seperti apa, ya. Menerima surat itu sekarang secara surat tercatat itu lacak kirim itu seperti apa? Biasanya kan ada apa ya WA yang pesan dikirimkan atau ya ada resi ya semacam resi bahwa ini sudah diterima pada jam sekian itu ada semuanya laporannya. Jadi lacak kirim itu di situ dipedoman. Kira-kira ya. Mau ditambah Ibu dari Ibu Nurmanisri mau ditambah lagi? Apa udah pernah nggak? Ya udah pernah lah ya coba. Siapa yang udah pernah? Rata-rata udah pernah ini sebenarnya sudah banyak kan? Apakah Bapak dan Ibu ketika melanjutkan suatu persidangan elektronik itu ada nggak dicek itu panggilan sidang sudah dilakukan secara sah dan patut? Atau karena sudah secara elektronik sudah diterima ya lanjutkan saja, aman-aman saja, tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan. Kalau kita ini Bapak Ibu dengan yang lain pendapat dari Dr. dari jawaban beliau sih sudah bagus. Ya. Ada yang kurang. Sedikit lagi, sedikit. Iya. Bagaimana? Apa ada yang punya pengalaman gitu? Coba kami ingin mendengar ini pengalaman Bapak dan Ibu sebenarnya. Seperti Ibu jadi kalau dulu saya mau jawab, ayo Ibu buat apa yang kita ada?
sedang menikmati snack mereka berdiri. Dietnya Nggak senyap aja. Atau yang lain kalau yang lain dari pengadilan yang lain tolong di saja. atau ibu saja yang ngapain? Jadi ya ini kita sebetulnya apa ya mau diskusi karena yang melaksanakan persidangan elektronik itu kan bapak dan ibu di bawah ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya narasumbernya ini mereka ini sebenarnya bagaimana mereka menilai panggilan secara kan begitu ya, tapi karena tidak ada respon ya coba kita mau mendengar dari bapak dan ibu yang secara apa silakan. Saya persilakan Bapak Ibu peserta pemilihan. Sampai yang sudah kami berikan tadi silakan bapak. Pak Hubungan, Pak Karya. Ya ini silakan Pak Popongan. Tadi ini sudah diskusi nih sebenarnya di kelas di ruang Sultan ini Mbak Popongan, Pak Samsul, Pak Jis, Pak Agus. Ya, terima kasih. Mungkin perlu kita lihat lagi di SKK ini dalam nilai tahun 2022 ini. Di sini kan pemanggilan itu sudah dikatakan sah seperti dalam PowerPoint ini ada paling lambat 6 hari sidang sidangnya. Terima terima. Nah, kalau langsung terima ini seperti apa modelnya ya? Langsung terima. Karena nanti akan kita berbandingkan dengan pasal 390 ayat. Di saat itu dikatakan bagaimana sahnya suatu panggilan. Nah, kalau dari kata langsung terima ini apa yang diharapkan dari langsung terima? Kalau di sana bertemu dengan orang langsung, kalau tidak bertemu dengan orang langsung, baru ke kelurahan. Saat itu sudah selesai bersama sudah. Ya, tentu mempertimbangkan dengan waktu normalnya masih 3 hari kalau di daerah Papua dan terpencil lebih pertimbangkan keparlamen. Nah, kalau misalnya di laksana terima ini, adakah kira-kira masalahnya penyampaian yang menyampaikan panggilan ini siapa? Kalau di perdata, panggilan itu barusan apabila dilaksanakan oleh seorang jurusita. Nah, ini laksana terima ini siapa? Dalam jurusita atau tukang pos. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, seandainya ini anggap ini sejenis ojeknya jurusita, jurusita itu kadang-kadang ojek dia. Kalau misalnya dia ojek, nah bagaimana? Anggap ini ojek ya. Nah terus orang yang bersangkutan, nah terus kalau misalnya orang bersangkutan menyampaikan apa namanya sejenis keberatan atau klaimnya, nah kita kesaksikan SKK ini berarti untuk politik dari pantas. Nah coba misalnya SKK yang ini kira-kira mengikat kemana? Mengikat ke kita atau mengikat untuk juga seluruhnya mungkin ada seperti yang ibu sampaikan tadi ada beberapa permasalahan itu ada dulu yang sangat bisa kita aplikasikan bersama. Terima kasih. Ya, Bapak mau ikut yang lain silakan ngobrol untuk Pak Tigor. Tadi ada apa saja? Oh, Pak, ya Pak dalam itu dari Ya, Pak Dr. Dahlan. Ya. Kalau kita kan itu kan yang sendiri mana? Jadi kalau kita itu Begitu Pak, kalimat. Ya, kita langsung saja ke narasumber ya. Bagaimana dulu? Lengkapnya bagaimana? Ini saya sini satu masalah hukum. Yang ini mungkin menjadi pertanyaan kita bersama apabila di paripurna sama. Kalau di perkara di perkara ini tidak ada masalah kan? Tapi memang itu memang kalau semuanya itu ditentukan oleh undang-undang dan PKPU. Panggilan sidang itu dilakukan oleh jurusita, tetap dibuat relasinya, tapi tidak jurusita yang pergi ke sana, karena wilayah sangat luas sekali.
Misalnya PN-nya itu kan dia sampai wilayahnya ke Sumatera sampai ke Bengkulu, sampai ke Aceh. Jadi dia pakai surat pencalonan. Dalam praktek ini sudah diterima sebagai suatu sebagai suatu praktek yang dibenarkan. Nah ini sekarang di dalam elektronik ini memang sampai sekarang belum ada, tapi Bapak dan Ibu yang berbawa ini kiranya perlu juga menjadi suatu satu pemikiran kalau kita bahas untuk mengenai putusan yang diajukan secara elektronik itu tidak ada sistem yang mempertimbangkan bahwa otomatis secara patut atau yang sebelum itu tidak ada. Jadi memang kita juga sudah berikan kepada DPR putusan juga, ya jadi memang ini menjadi salah satu juga. Ya. Baik, ini saya tinggal untuk mencari pertanyaan kita bersama. Oke, silakan Pak Komodor. Jadi benar, niaga dengan pers sedikit agak berbeda alamnya. Niaga dia bisnis, dia publisitasnya lebih tinggi daripada pribadi-pribadi. Kalau misalnya satu perusahaan misalnya ada lagi bermasalah, itu yang terkait semua dengan sedikit saja sudah saling tahu dan bisa dikali kita usaha. Kedua, pemanggilan terhadap suatu perusahaan cukup dengan salah satu daripada unsur yang ada di perusahaan, tidak harus direkturnya atau tidak harus dengan itu. Kalau misalnya perkara yang ini itu harus orangnya langsung, kecuali orangnya langsung memberikan kuasanya. Nah kalau misalnya lawyer itu harus dipanggil lawyer langsung, tidak boleh kepada law firm-nya atau pegawainya. Pemanggilan yang diberikan kepada law firm itu yang menerima itu adalah anak yang panggilannya tidak sah. Tapi kalau misalnya kita panggil suatu perusahaan PT, ada seseorang di sana menerima dan ditempel itu panggilannya sudah sah meskipun dia tidak tahu sampai ke. Nah, kalau menurut saya lebih bagus ini sudah bagus mencoba solusi. Tapi kalau misalnya tidak datang dan pada hari persidangan sebaiknya dilakukan pemanggilan secara tanpa daripada ini. Jadi ini pertama dimainkan dulu. Kalau datang orangnya ya syukur. Kalau nggak datang orangnya dipanggilkan secara tanpa memakai judicial. Mungkin itu yang bisa dilakukan sekarang ini untuk mensukseskan pemanggilan secara efektif. Ya, jadi kalau memang ada keraguan ya, karena memang itu dalam mengambil keputusan apakah ini persidangan diputus secara praktek atau tidak dibutuhkan kementerian itu. Ya. Kalau kementerian itu tidak masalah. Saya misalnya. Tapi kalau dia kemudian melaporkan kemana-mana, berarti kita jadi juga jadi manualnya misalnya ini coba pertama. Tapi kalau ini tidak datang orangnya, manualnya juga. Jadi itu penting memperhatikannya nanti ya. Untuk baca secara mandiri. Berarti setelah itu bapak putuskan pasti. Ya, kira-kira ada nggak bapak yang dengan atau kita sudah berapa lain ya? Untuk asas keprihatinan, ya kita tetap pilih manual. Secara langsung oleh judicial. Jadi maka domani lamanya pemberitahuan secara sampai manual. Apa ada pendapat yang lain dengan Pak Komodor? Ada? Ini saya tentang itu kalau misalnya di rumah itu ada orangnya, misalnya orang yang ada orang memastikan kamu orang itu bertemu saya dengan seseorang tentang sekolahnya. Jadi maksud saya ini panggillah dengan SKK yang untuk pertama. Tapi kalau dia tidak datang, panggil dengan manual. Gitu, dipanggil dengan manual. Iya, nanti dari manualnya dicek lagi apakah sudah sangat itu. Kalau belum sempat panggil ini memang sampaikan sadar malu ternyata nggak dapat yang baru putusan dan sebagainya. Oke, jadi memang panggilan sedang itu Bapak dan Ibu yang kalau kita dulu di kampus kan bilang itu sangat untuk menegakkan prinsip mengenal kedua belah pihak secara berkembang. Jadi pada cara yang dilakukan ada yang ditunjukkan oleh undang-undang, ada juga melalui kebijakan praktek sebagai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Hukum. Baik, nah ini kita diskusi lagi ya, karena diskusi itu
Ini next slide. Dan next sudah. Baik ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang masih ada yang sudah ya, saya keluarganya mereka pada yang ini pada sebenarnya juga dibaca di sini yang memang itu kalau langsung ya semuanya digunakan pakai daerah, tugas, baik ya, ini di dalam wilayah ini sudah ada. Ini ada 5 yang kita berkaitan dengan pelaksanaan praktek putusan persen. Ini Bapak dan Ibu merupakan permasalahan yang kami temukan yang dalam perkara banding yang diajukan banding. Ya, jadi ada perlawanan dilakukan. Nah, kami melihat di sini ini termasuk Pak Panitra sudah berkesimpulan ya. Ada beberapa kasus yang kami temukan di perkara banding itu yang perlawanan banding, cuman tidak dikirimkan berkas perspektif, putusan perspektif tidak dikirimkan. Karena setelah itu kan disebutkan juga dengan dari MBA itu merupakan satu nomor ya, dianggap satu berkas ya. Nah ini di sini ada beberapa di permasalahan. Kami minta nanti diberi oleh moderator ya untuk memberikan masukan. Yang pertama. Ya, jadi ada perkara perset yang banding kami terima, dan kita nggak usah sebutkan nama pengadilannya. Jadi ini tergugat sudah dipanggil sampai 3 kali oleh hakimnya, tidak hadir dan tidak juga memberikan alasan yang sah dan tidak mengirimkan. Pokoknya memang betul-betul sudah yakinlah kita itu sudah bisa nih diperiksa secara perstek, ya. Nah, diperiksalah secara perstek. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan setempat. Pada saat melakukan pemeriksaan setempat, di lokasi pemeriksaan itu ada tergugat karena dia memang tinggal di situ, di tempat itu. Ya. Nah, hakim waktu itu bilang, "Kamu siapa? Anda siapa?" "Saya adalah ini." Ya, berarti si tergugat itu sendiri kan. Nah, hakimnya ngomong. Nah, di situ memang di dalam berita acara itu disebutkan, hakim ketua mengatakan bahwa pemeriksaan atas perkara saudara sudah dilakukan secara perstek, maka pemeriksaan setempat dilanjutkan. Nah, dilanjutkan, tapi ternyata di berita acara itu juga kami lihat bahwa untuk batas-batasnya keterangan si tergugat ini didengar dan dicatat di dalam berita acara. Ya. Nah, di penutup berita acara disebutkan lagi, persidangan ditunda disebutkan harinya. Penundaan ini menjadi pemberitahuan yang sah kepada penggugat. Sedangkan kepada tergugat sudah diputuskan, sudah diperiksa secara perstek, tidak perlu diberitahukan lagi. Oke, nah sampai di situ. Ketika pemeriksaan bukti, ini si tergugat ini hadir, ya, dia hadir. Ketua majelis di dalam berita acara mengatakan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah dilakukan tanpa hadirnya saudara, ini sudah perstek. Ya, tapi dia tetap di situ, tetap hadir juga dia, dan dia menanggapi dan ditanya lagi sama majelis hakim, ditulis jawab-jawabannya di situ, ya. Nah, persidangan berikutnya si tergugat ini datang membawa bukti, ya, bukti surat, saksi-saksi di bawahnya dan diterima. Tapi anehnya, ya, termasuk konklusi diterima, ya. Putusan itu tetap diputus, ya, perkara itu tetap diputus secara perstek. Nah, sekarang, ya, Bapak dan Ibu sekalian, apakah memang ini perkara ini diperiksa secara perstek atau kontradiktor? Mengingat bahwa si tergugat ini hadir di pemeriksaan setempat, hadir di dalam pemeriksaan pembuktian dan diterima juga pembuktiannya. Apakah ini diputus secara perstek karena sejak semula dia tidak hadir? Alasan pengadilan dalam pertimbangannya itu karena sejak semula tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka pemeriksaan ini dilakukan secara perstek. Persteklah putusannya. Nah, coba disilahkan dijawab. Medan kan? Silahkan dari PN Medan ada yang bisa menanggapi case ini. Ini sepertinya perkara kita tahun 2021, Bu ya? Ada yang seperti itu, ada lagi kami dengan Pak Sitorus. Iya, saya itu ikut saya itu. Oh, ikut? Iya. Itulah, ya. Sekitar bulan 3 tahun 2021.
Iya. Sempat mau Saya kita masih bikin ingat. majelis hakimnya kan? Iya, Iya, masih memori saya masih bagus. iya, iya. Ayo silahkan dari Pen Medan mungkin. Perstek apa tidak itu? Siapa? Sebut namanya Bu, Pak. Nama saya Uluan Sirait, Pak. Ya, Jawaban kita bahwa itu putusan tidak perstek, Pak, karena mereka hadir dan diterima di persidangan, oh, tidak malah perstek. konklusi diterima. Terima kasih. Iya. Ya. Ada lagi yang mau Ada lagi Sudah kesepakatan itu. dari PN mana lagi? Lupa Kam? Masuk? Pak. Hadir, Pak. Ya. Iya. Siapa namanya? Imam Santoso, Pak. Dari PN? Lubuk Pakam, Pak. Oh ya, silakan Mas Imam. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau majelis hakim sudah menyatakan first take, walaupun pihak itu hadir, jadi tetap karena dia sudah first take, ya tetap first take, Pak. Tapi diberi penjelasan juga kepada si tergugat ini bahwa dia mempunyai hak untuk mengajukan first take apabila putusan ini sudah menyatakan first take. Kurang lebih seperti itu. Karena dia sudah dikunci, bukan dikunci Pak, yang sudah dinyatakan first take gitu. Seperti itu Pak. Boleh kami tambahin Bu ya, kalau tentang kehadirannya pada persidangan-persidangan yang lanjutan tadi bagaimana? Apakah majelis menerima atau menolak, bagaimana ini ceritanya? Kalau saya enggak, saya terima Pak. Kehadirannya tidak diterima Pak. Oh, gitu karena ya. sudah dinyatakan first take, kan sudah sah dan patut dia tidak hadir, sudah dinyatakan dengan first take. Oke, Bu. Ya, jawabannya juga nggak ada ya, tapi tidak berita acara. Jadi kalau Bapak dan Ibu di persidangan memutuskan bahwa ini sudah perstek, orangnya datang terus. Ya, kita dulu juga mengalami itu kan, orangnya datang dan dia ngangkat tangan. Tidak benar itu keterangan saksi, katanya gitu. Dia hadir terus. Jadi di berita acara itu, jadi di sini kami melihat bahwa hakim itu memberi kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi. Ya. Jadi kalau sudah kita beri dia kesempatan untuk menanggapi, kemudian kita beri kesempatan dia untuk mengajukan bukti-buktinya, ini perstek atau kontradiktor. Nah, kalau tadi yang dari mana tadi Bapak, siapa tadi yang Lupa Pakam dan yang berbeda pendapat ya, mengatakan karena dari sejak semula dia tidak hadir, itu tetap perstek. Memang betul juga, dia nggak ada dikasih jawaban kan, tidak ada jawabannya terhadap gugatan, tiba-tiba dia memberikan kesaksian, menghadirkan bukti-bukti suratnya gitu. Tapi bagaimana sikap hakim? Sekarang ini Bapak dan Ibu, kalau hal ini terjadi seperti ini, bagaimana sikap Bapak dan Ibu di persidangan? Harus jelas gitu. Coba bagaimana? Izin Bu. Ya, silakan. Kalau saya punya pengalaman Bu, saya beri pengertian kepada tergugat yang hadir di persidangan Bu. Maksudnya di persidangan itu bukan di sidang Bu ya, maksudnya hadir di ruang sidang. Jadi saya beri pengertian kepada yang bersangkutan bahwa apabila perkara ini nanti diputus dengan first take, maka dia mempunyai hak untuk melakukan perset. Persetnya itu nanti adalah jawaban atas gugatan yang belum sempat dia jawab. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa berimbang. Kalau kita tetap laksanakan pembuktian tanpa jawaban, nanti bagaimana dengan dalil bahwa apabila tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan, maka sepertinya dia dianggap membenarkan gugatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana sikap Bapak dan Ibu di persidangan? Kalau orangnya hadir terus? Iya, tidak diterima, Bu. Tidak diterima, Bu. Tidak diterima. Berita acara bagaimana? Tidak hadir, Apakah Bu. disebutkan Tidak ada. di situ tergugat tidak hadir atau padahal dia hadir? Padahal berita acara persidangan itu mendeskripsikan faktual keadaan persidangan yang sebenarnya. Iya, tergugat tidak hadir. Tetap saya setuju tergugat tidak hadir. Tetap tergugat tidak hadir. Iya. Nah, artinya kan Bapak harus mengontrol berita acara. Iya. Ya, jangan sampai seperti yang kami kasus ini tadi ya. Iya. Di berita acara juga ada tanya jawab ya. Jadi Iya, Bu. kemudian diberi kesempatan juga untuk mengajukan buktinya, tapi hakim memang Ketua Majelis tetap mengatakan, di situ dibuat di berita acara, Ketua Majelis mengingatkan bahwa pemeriksaan terhadap tergugat sudah dilakukan secara perstek. Tapi diterima juga itu. Apa takut atau gimana gitu ya? Takut dilaporin kali ya. Harus tegas, Bu. Nah, harus tegas. Nah, makanya harus tegas.
Tapi kalau dilihat dari aspek syarat-syarat bahwa suatu persidangan itu harus dilakukan dengan secara sederhana, dengan biaya murah, efektif dan efisien, orangnya sudah ada dan masih jauh tahap baru PS ya misalnya ya. Itu kira-kira gimana itu? Ada nggak kira-kira keberanian Bapak dan Ibu untuk Saya gini Bu, sebentar. Ya, silakan, Pak. Tambahan, saya pikir begini. Kalau kita berbicara secara perstek, kan gini, sudah dipanggil secara sah dan patut, dia tidak hadir. Jadi pada waktu sidang itu tadi, kita mengucapkan di depan pihak penggugat, oleh karena tergugat dipanggil secara sah dan tidak hadir, maka sidang ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan secara perstek. Itu udah tegas, Bu. Harus ada kita ucapkan dulu ya itu. harus ada. Jadi kalau Dan kita nanti dicatatkan. menerima lagi pihak tergugat nanti itu sidang-sidang pembuktian selanjutnya, loh di mana persteknya? Ya. Karena Dan- udah kita ucapkan di depan persidangan. Dan itu. pernyataan Iya. itu harus dicatatkan di berita Iya, acara. harus tegas, Ibu. Itu aja, Bu, masukannya. Iya. Terima kasih, Bu. Kira-kira dari Bapak Hakim Tinggi, ya silakan Pak Samsul. Saya ini kita urun rembuk aja dulu ya. Ya, ya, ya. Saya agak berbeda pendapat juga masalah tentang kehadiran tergugat di persidangan. Jadi kalau saya berpendapat yang dimaksud dengan verstek itu adalah putusan verstek. Nah, jadi kalau ada istilah pemeriksaan verstek, itu pemeriksaannya memang sama sekali tergugatnya tidak hadir. Tidak hadir, ya. Nah, jadi itulah kemudian diputus verstek. Nah, jadi sekarang kan permasalahannya ketika panggilan ketiga dia tidak hadir. Oleh majelis hakim dikatakan pemeriksaan kita lanjutkan secara verstek. Artinya dilanjutkan dengan pembuktian. Pada acara pembuktian tersebut muncul dia. Ya. Muncul dia. Diterima nggak? Saya hadir. Kenapa diperiksa dengan verstek? Dia bilang, saya mau mengajukan hak saya untuk menjawab gugatan dari penggugat. Nah, sekarang kan apakah itu kita tolak si tergugat ini, kita bilang oh saudara tidak bisa masuk lagi, ini kan sudah saya nyatakan perstek. Perstek itu putusan perstek. Tapi ketika dia datang ke persidangan menyatakan saya hadir, saya ingin menjawab gugatannya, apa bisa ditolak? Apa bisa hakimnya bilang keluar saudara dari sidang ini sudah nggak ada hak saudara lagi. Nah, sementara kan esensi dari persidangan itu adalah audi ad alteram partem, keseimbangan. Ketika dia hadir, ya kemudian dia bilang saya kemarin itu tidak hadir karena saya tidak relasinya nggak sampai sama saya di luar kota. Ketika saya kembali ke rumah, saya lihat ada ini. Atau disampaikan oleh kepala desa atau sekretaris desa surat panggilan, makanya saya datang. Bagaimana? Apakah ini perstek atau kontradiktor dan pemeriksaannya? Jadi coba kita berembuk dulu Ya. demikian. Jadi memang di sini ada dua pendapat ya. Kami percaya ya, karena inilah yang kami dapati di pengadilan tingkat pertama pun itu seperti itu. Jadi perstek itu kan sama sekali tidak hadir. Kan begitu, mulai dari sidang pertama sampai putusan. Bahkan di HIR dan RBG itu disebutkan di situ. Hakim masih bisa memanggil si tergugat ini sebelum putusan. Dipanggil sebelum putusan pun tak datang dia. Ya sudah, itu perstek, kan begitu. Nah, yang ingin kami tekankan di sini, ya, kalaupun Bapak dan Ibu memutuskan itu secara perstek, harus disebutkan secara tegas di berita acara dan lakukanlah pemeriksaan itu memang tanpa mendengar lagi tergugat. Tapi kalau Bapak dan Ibu memutuskan ini bisa diterima karena aspek keadilan segala macam pemikiran untuk supaya efisien dan efektif, berilah hak dia, tapi itu di berita acara juga dibuat seperti itu. Jangan seperti yang contoh kasus di sini tadi. Ya, diterimanya kehadirannya seperti kata Pak Samsul tadi, diterima, didengar, tapi diputus perstek. Tidak hadir sama sekali. Kalau dia ada, artinya apa? Persidangan yang semula direncanakan sebagai perstek dan sudah ditegaskan oleh majelis hakim secara perstek, berdasarkan berita acara persidangan, maka kami pengadilan tinggi menilai itu sudah bukan perstek,
tapi kontradiktor. Kenapa kontradiktor? Karena dipertemukan ini kedua belah pihak. Jadi tidak lagi perstek judulnya itu. Seperti itu kira-kira. Ada kira-kira yang dari Bapak dan Ibu, silakan. Nanti kami tunggu ya Bapak dan Ibu dari pengadilan tingkat pertama ya. Kalau Ya, bisa Pak kita- Bombongan, silakan. Iya, terima kasih Bapak Moderator yang ganteng dan baik bahasa lepe-lepe. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan sama Ibu Elita dan juga sama Pak Samsul. Jadi kalau pemeriksaan secara first take itu nggak ada. Yang ada itu adalah putusan first take. Artinya bahwa si tergugat mulai dari sidang pertama sampai terakhir tidak pernah hadir. Sekali dia hadir di sana, maka dia itu tidak boleh lagi menjadi putusan first take walaupun dia tidak mengajukan jawab-menjawab ataupun pembuktian. Berarti dia dianggap melepaskan haknya. Nah, untuk sebagai perbandingan memang betul. Kadang-kadang di dalam persidangan itu waktu dibilang kita tinggalkan si tergugat tidak perlu dipanggil lagi karena sudah berapa kali dipanggil tidak hadir, maka kita lanjutkan kepada persidangan berikutnya. Akhirnya dilanjutkan sampai kepada putusan. Nah, di antara itu datang orangnya. Nah, pihak penggugat biasanya pengacara kan kita kemarin itu sudah kita tinggalkan, datang orangnya kenapa lagi diterima, Pak? Nah, di sini memang ada perbedaan persepsi. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa kayaknya sebagai perbandingan logika berpikir, misalkanlah datang intervensi. Intervensi itu kan biasanya datang pada saat pembuktian, kadang-kadang dia masuk. Waktu masuk intervensi apa yang kita lakukan? Jadi kalau misalnya orang pihaknya itu datang, si tergugat datang pada saat pembuktian, maka kita harus nyatakan lagi ke dalam persidangan apakah dia akan memberikan jawabannya apa tidak, apa langsung kepada pembuktian disampaikan di dalam persidangan. Jadi kita jangan sampai melanjutkannya terus, karena kalau misalnya kita bilang seperti yang dibilang Pak Imam tadi, ada memang berpikiran seperti itu, nanti ini kita teruskan dulu, masalah hak Bapak nanti akan dimajukan dengan verjet, Bapak mempunyai verjet di sana. Nah, kalau misalnya kita harus tunggu verjet, kenapa nggak harus kalian sekarang di awal kita mainkan untuk bisa diperiksa secara dua pihak? Kenapa harus kita tunggu dulu first take baru di verjet lagi? Kan jadi pekerjaan banyak. Nah, jadi usul saya, kalau ada orangnya sudah datang, meskipun itu tidak dipanggil lagi dan datang, maka majelis harus mengambil sikap tentang kehadirannya dia dan apa haknya yang sekarang akan diajukan. Apakah dia mengajukan jawaban? Kita akan mundur ke jawaban karena jawaban belum ada kalau misalnya manusianya orang yang datang. Apa misalnya juga harus masuk lagi ke mediasi, itu nanti tergantung majelisnya apa yang harus dilakukan tindakan-tindakan berikutnya. Pertanyaannya, datang orangnya apakah mundur lagi ke mediasi apa gimana? Nah, itu yang harus diambil sikap oleh majelisnya. Jadi pada intinya, kalau udah ada orangnya datang selama persidangan itu pernah hadir satu kali pun, maka itu harus tetap diterima dan putusan tidak boleh dijatuhkan secara first take. Terima kasih. Dan Bapak dan Ibu ya, itu perhatikan betul itu berita acaranya ya, jangan nanti salah ya. Apapun yang ada di persidangan itu harus dituangkan di dalam berita acara. Ada lagi yang mau menanggapi dari PN dulu? Bagaimana? Pernah ada mengalami hal seperti itu? Ya, bagaimana sikapnya, silakan. Dari PN sahabat Ibu menanggapi sedikit terkait dengan permasalahan Stabat ini ya? Ya, dari suaranya jelas pengadilan Stabat ini. Suaranya sangat khas terdengar ya, dikenal tapi kurang jelas suaranya itu. Apakah dari PN sahabat Bu, dari Medis Merah Negara. Sebenarnya tentang permasalahan yang timbul akibat persek ini. Sebenarnya menurut kami ya, memang bisa diulangi audionya kurang bagus, Bu. merasa bukan audio mereka kurang bagus, kita yang bagus ini. Coba diulangi lagi supaya nggak mengganggu, kita semua bisa dengar. Boleh. Jadi begini Ibu, sebenarnya kalau hakim itu ini memang konsisten terhadap apa yang 25 KJR atau pasal 149 RPI, dan kalau kita pun melihat di dalam template putusan sekarang ini bahwa untuk suatu putusan tersebut keadaan tergugat yang tidak pernah dari sejak awal, sudah ditentukan bahwa kecuali juga mengadakan berpendapat kalau tidak beralasan pada hari yang telah disebutkan tergugat yang telah dan tidak menyuruh orang lain menghadap, maka gugatan dilakukan dengan hashtag. Jadi sebenarnya karena kita tidak tegas, menurut saya ya, menurut kami di sini dalam diskusi kami bahwa pembuktian itu sebenarnya
tidak perlu ya, hakim menilai bahwa dari proses dan petitum itu tidak ada yang sifatnya melawan hukum, sehingga apabila ada PZ kan masih dibuka kembali awal kedudukan juga dan tergugat kembali ke awal gitu. Jadi memang adanya tadi Mohon maaf Ibu Ladies, suaranya hampir tidak bisa. Ya. Kayak kita nih Bu, payah. Atau WA kan saja. Di chat aja. Di chat aja yuk. nanti chat aja Ibu. Ya, ditulis di chat. Ke Ibu narasumber aja langsung ya. Ya siap. Bisa di chat. Bisa di chat di sini. Bisa. Oh iya. Ya bisa ya. Chandra. Oh iya silakan di chat dulu. Sebetulnya ya Bapak dan Ibu ya, kalaupun ada pendapat yang berbeda, coba taruh di chat, nanti dibacakan oleh admin ya sama kita ya. Sementara Bu Ladies mencet ini, coba kita ulangi dulu pengertian perstek ya. Sesuai pasal 105 HIR, perstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Itu pengertiannya. Izin Pak? Ya, dari mana? Pensi di Kalang Pak. Oh ya, silakan. Izin Pak, mungkin memberikan pemikiran secara komparatif dan secara historis juga. Ya. Izin, mungkin kan kalau kita lihat HIR, RBG ini kan sebenarnya simplifikasi dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bagi kalangan Eropa. Dulunya itu RV, Rex Vordering. Nah, Rex Vordering ini kalau kita lihat di ketentuannya itu di bab bagian ke-6 pasal 77 sampai dengan pasal 98 itu memang dari urutan pasalnya kita bisa lihat bahwa first take itu diberikan pada sidang pertama dan tidak diberikan kesempatan kepada para pihak untuk hadir sehingga first take-nya itu dinyatakan dicabut. Namun jika kita lihat RV yang berlaku tahun 1838 dulu ini, yang di Indonesia ini sebenarnya masih berlaku di Belanda. Nah, RV di Belanda ini diperbaharui, yang sekarang ini kalau kita lihat di pasal 139. RV Belanda ini uniknya mengatur first take, tapi juga mengatur apa yang namanya Zuivering van first take. Zuivering van first take ini artinya penghapusan first take. Jadi di pasal 139, pasal RV Belanda itu disebutkan dalam bahasa Indonesianya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang yang pertama atau sidang yang ditentukan hakim, maka tergugat tersebut akan dikenakan first take. Ini de gedagde niet op de eerste of op een door de rechter nader bepaalde roldatum. Nah, tapi jika kita lihat di pasal 141 RV, 142 maaf, 142 RV, uniknya ada pranata hukum yang disebut penghapusan first take. Disebutkan de gedagde tegen wie first take is verleen, tergugat yang dikenakan putusan first take sepanjang zolang het eindvonnis nog Ya, niet kalau sudah kami tangkap kira-kira apa yang Bapak maksud apa kira-kira? Pendapat saudara itu apa? Jadi di pasal RV Belanda sendiri itu ada pranata hukum baru yang memberikan kesempatan bagi tergugat untuk hadir. Meskipun ia telah diputus first take, dia bisa hadir, kehadirannya dianggap mencabut putusan first take hakim. Jadi putusan diperiksa secara kontentiosa. Nah, jika kita bandingkan ke ketentuan HIR RBG kita, itu masih ada kekosongan hukum. Belum adanya pranata penghapusan first take. Sedangkan di Belanda itu ada yang namanya Zuivering van first take, penghapusan first take. Nah, mengacu pada ketentuan ini sesungguhnya kalau kita mau berpegang pada normatif itu sesungguhnya tidak ada ketentuan yang memperbolehkan tergugat jika sudah diputus first take hadir menghapuskan putusan first take tersebut. Namun mungkin pada penerapannya saya pikir sudah ini saya hanya masukkan aja Pak ya. RV itu memang ada salah satu dasar, tetapi diingat pertama yang berlaku hukum acara itu adalah HIR dan RBG. Kalau misalnya di HIR dan RBG tidak diatur, barulah kita masuk ke RV. Jadi bukan RV yang mengatur untuk HIR dan RBG. Jadi kalau misalnya kita masuk dari sana nanti, kita nanti jadi arah sumber kita di dalam hukum acara nanti berbeda. Jadi kalau misalnya dari sayanya, bahwa hukum yang berlaku hukum acara kita di perdata, itu yang umumnya adalah HIR dan RBG. Yang tidak ada diatur di sana, baru kita tilik ke RV.
Demikian Pak, terima kasih. Ya, jadi memang kalau sebagai perbandingan ada penghapusan perstek istilahnya di RP tersebut, di HIR dan RBG itu tidak. Jadi lebih disederhanakan. Kenapa? Kalau kita pelajari lagi sejarah diberlakukannya HIR dan RBG itu kan sebenarnya kan ini hanya apa? Dibuat itu untuk Bumi Putra dulu, masih ada golongan Bumi Putra. Dan lebih disederhanakan. Kenapa? Karena pada waktu itu juga belum seperti sekarang, ya. Nah, Bapak dan Ibu terima kasih ya sudah memberikan perbandingan itu, tapi di sini kita harus satu punya pendapat ya. Apabila ada hal-hal seperti yang tadi contoh pertama, bagaimana sikap hakim? Harus tegas, itu pertama. Seperti kata Pak Aziz, kalau memang itu kita anggap itu perstek ya disebutkan secara tegas, kemudian dibuatkan di berita acara. Cuman masalahnya nanti kan kita repot ya kan, kalau orangnya datang terus kan kita tidak boleh diam, kita usir keluar gitu kan. Nah, tapi kalau bisa juga dengan itu tadi diterima, tapi hukum acaranya disesuaikan kembali. Nah, ini kami melihat sudah ada ya di ini ya di apa? Silakan dibacakan Pak. Ini dari pendapat dari PN Stabat sudah masuk. Saya bacakan Bu ya. Ya. Pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Stabat. Semestinya Majelis Hakim konsisten menerapkan pasal 125 HIR atau 149 RBG. Dukung Pak Aziz tuh. Nah, tepuk tangan untuk Pak Aziz dong. Ya. Bahwa ketika tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka gugatan dikabulkan putus perstek tanpa harus pembuktian terlebih dahulu. Wah, malah lebih ekstrim lagi. Dengan memperhatikan posita dan petitum penggugat tidak bersifat melawan hukum. Oh, balik ke belakang. Sehingga tidak menimbulkan keadaan di mana tergugat tiba-tiba datang dalam proses persidangan atau pembuktian. Apabila melihat template putusan perstek, di sana tidak terdapat redaksi untuk pembuktian. Saya ulangi ya. Apabila melihat template putusan perstek, di sana tidak terdapat redaksi untuk pembuktian penggugat dalam gugatan tersebut. Ini pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Stabat. Jadi kalau saya berpendapat ya, silahkan Bapak dan Ibu ya dengan melihat situasi dan kondisi. Karena Bapak dan Ibu yang paling tahu di pengadilan itu apakah ini saya terima saja atau bagaimana. Karena kalau berbagi pengalaman, saya juga pernah seperti itu. Saya repot sendiri Pak Aziz, orangnya datang terus. Padahal saya tuh memang stick kepada pasal 125 tadi, dia sudah dipanggil dan sudah masuk pembuktian ini. Orangnya datang terus dan dia itu ikut menanggapi. Nah, tapi saya buat di berita acara, tergugat tidak hadir. Walaupun dia hadir, itu saya deg-degan juga, takut dipanggil, dilapor-laporkan. Saya hadir kok di berita acara dibilang saya tidak hadir. Ya, jadi silahkan Bapak dan Ibu, ya mungkin kita sepakat ya. Ya. Silahkan, tapi jangan keluar dari rel hukumnya, ya. Itu. Baik, ini Bu Ledis ya. Itu tadi sudah kami bacakan pendapat Ibu. Titip nanti kalau pulang singgahkan di Rujak Usman, 2 rujak, 2 pecal, 2 gado-gado, nanti akan kami bayar tempat ya. Alamat saya TPI Blok E nomor 7. Sekian, terima kasih. Baik, yang kedua ya, ini kita udah jam berapa ini ya kira-kira? Masih Ada kira-kira 15 menit Bu. Tapi kalau sudah diakhiri, ya terima kasih juga. Jadi sebenarnya ini nanti bisa jadi bahasan dari materi. Oh ada lagi Tanjung. Ada lagi. Oh, Bu Yanti. Berarti ini interaktif ini, saya senang ini. Bu Yanti atau Pak Joshua. Izin Bapak, sakral ritoka Bapak. Ya, silakan. Oh. Sakral ritoka Bapak. Ya, izin Bapak. Jadi kami pun berpendapat sama dengan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tadi, kalau dalam hukum acara bahwa namanya perscet itu harus kita putus di awal persidangan jika tergugat nyata tidak hadir sebagaimana alasan yang disebutkan dalam pasal 27 akhir tadi Bapak. Jadi tidak perlu lagi menurut kami Pak pembuktian. Iya, singkatnya konsisten ya. Tepuk tangan untuk Pak Aziz lah sekali lagi ya. Banyak pendukung Pak Aziz ini. Ya, tapi karena lembaga daripada perstek itu adalah wadah perjek. Disitulah pembuktian itu terjadi Pak. Tapi kalau kita buka peluang untuk pembuktian, sama dengan kasus yang tadi, di pemeriksaan tempat dia datang, di kesimpulan dia datang, hukum acara tidak jelas lagi Pak, bahwa pelanggaran terhadap hukum acara itu mengakibatkan tidak profesionalnya hakim Bapak. Bisa diperiksa kita Bapak. Nah, jadi menurut pendapat, kita harus tegas, hakim itu tegas.
Nah, itu Pak dari Tanjung Balai Pak. Untuk Sekian, terima tertibnya kasih, Pak. hukum acara ya. Ya, betul Siap, Bapak. ya. Ya. Karena sifat hukum acara itu kan tertutup ya, jadi sebetulnya tidak bisa disimpangi. Jadi memang betul itu ya, tapi satu sisi Oke, hakim Bu, juga yang ada pengkonteran Ya, dari sebentar. Pak Bombongan. Saya hanya ingin menganalogikan. Sebentar. Hanya ingin menganalogikan aja. Kalau misalnya dalam intervensi, misalnya ada intervensi, apa yang kita lakukan di intervensi? Apa yang kita lakukan di intervensi? Jadi begini Pak Bombongan, tunggu dulu. Enggak, jadi artinya anggap dulu orang yang si tergugat itu seakan-akan intervensi aja masih bisa diterima. Ya, apalagi yang seperti Apalagi itu, orangnya kan, ya. langsung si tergugat. Kan coba dipikir. Padahal intervensi itu juga dia bisa mendudukkan diri sebagai tergugat kan? Iya, kalau Ya. misalnya intervensi, makanya dibilang ada putusannya ditolak intervensi nggak boleh. Kalau misalnya harus dilihat kepada kedua belah pihak baru bisa diputuskan untuk ditolak apa tidak. Nanti kami jalan dulu ya. Nanti kalau misalnya gugatan yang baru lagi ya, bisa memang gugatan yang baru, tapi kan diatur tentang intervensi. Jadi intervensi aja bisa masuk, apalagi yang orang yang si tergugat sendiri. Itu aja. Oke, makasih. Ya, itu counter dari Pak Bombongan. Tepuk tangan lah tuh Pak Bombongan. Iya, supaya imbang deh sedikit. Ya, baik ya Bapak dan Ibu ya. Tambah Pak Samsul lagi. Ini tambah lagi. Ini silakan Pak Ya, Samsul. kami ingatkan orang dari dari daerah supaya disimak baik-baik ya. Ini pendapatnya bagus semua loh. Nanti Iya, kita diskusikan betul. lagi. Silakan Pak Samsul. Ya, silakan. Jadi kan biar jangan kita berselisih pendapat di sini. Ini kan terlalu banyak pendapat begini-begini. Kita ikuti saja hukum acara. Jadi untuk para hakim pengadilan negeri, Bapak Ibu hakim pengadilan negeri, ikuti saja hukum acara. Verstek itu adalah murni putusan yang tanpa dihadiri oleh tergugat. Jadi kalau sudah dipanggil 2 kali atau paling banyak 3 kali, tidak hadir langsung putus. Jangan lagi ada seperti ini hadir pemeriksaan Ada setempat PS, lah, ya, ada pembuktian lah. Ya. Ini kan udah enggak mengikuti hukum acara Ya. Verstek. Jadi jangan lagi terjadi seperti dibilang narasumber tadi, ada perkara yang masuk ke pengadilan tinggi yang banding, ternyata itu Verstek dan ada PS, ada sidang-sidang yang lain. Jadi prinsipnya ini kepada para hakim di daerah, kalau mau memperstek itu segera perstek sebelum hadir orangnya. Kalau sudah hadir orangnya nanti itu bukan perstek lagi namanya. Demikian. Bu, boleh saya sebagai peserta, Bu? Silakan. Saya agak kurang sependapat dengan Pak Samsul. Prinsip kehati-hatian meskipun dia akan diputus secara perstek, saya pakai dulu, saya buktikan dulu. Kan itu supaya tadi akan alasannya diputus kalau tidak. Sama sekali tidak hadir. Itu dia. Meskipun dia agak sumir dia, ya bukti harus ada lah. Jadi kan makanya itu. jadi Iya. Prinsip kehati-hatian. Jangan sama sekali kita ujuk-ujuk nggak datang langsung putus kita kabulkan. Nanti digugat orang Lapang Merdeka. Terima kasih. Makanya tadi kita di sini ya pahami dulu makna dan tujuan perstek itu sebetulnya apa, putusan perstek itu. Ya, kemudian di situ kan disebutkan harus cepat memang itu diperiksa, jangan lagi ada PS. Seperti itu tadi. Jadi diserahkan kepada Bapak dan Ibu itu menurut kami ya, dilihatlah juga aspek keadilannya ya. Kenapa? Karena hukum acara itu sifatnya tertutup, tidak boleh disimpangi, itu satu. Tapi kalau aspek keadilan apakah boleh disimpangi berdasarkan aspek keadilan? Nah, dilihat lagi urgensinya ya. Jadi kalau memang sudah dari awal itu perstek, putus pemeriksaannya itu dilakukan tidak ada di situ tergugat, ya berarti putusannya juga tanpa keadaan tergugat, harus perstek. Tapi kalau sudah ada tergugat di situ, Bapak dan Ibu harus konsekuen, tidak lagi dia sebagai putusan perstek itu, karena sudah diterima kehadirannya dan diakui kehadirannya. Ya, untuk sementara kita tutup dulu, ya. Oh, ada lagi tanggapan, silakan. Ya, Pak Made. Ini menarik ini. Mic-nya silahkan. Terima kasih. Jadi dari 2 pendapat yang ada di antara kita semua, nanti tergantung kita lah masing-masing. Tapi semuanya itu adalah kebebasan hakim ya. Ada yang versinya Pak Acha Sanjaya, ada versi yang di lapangan dengan melalui pemeriksaan. Tetapi
pemeriksaan itu sesederhana mungkin gitu loh. Artinya bisa dikatakan sebagai bukti awal saja dari sama kita dari- Pak Made. Ya. begitu. Jadi itu yang saya terapkan di Jakarta, pernah saya Sama tangani kita. itu, sehingga tetap saja kehadiran dari para pihak itu, pihak tergugat kita terima. Jadi begitu kalau yang saya tempuh beberapa kali saya pengalaman. Kemudian terlepas dari selain daripada pendapat dua itu tadi, saya hanya ingin menyampaikan berdasarkan temuan berkas perkara banding yang putusannya adalah perlawanan terhadap Perstek. Tapi Persteknya nggak dikirim kan? Begini, jadi berkas yang saya terima itu adalah putusan Perstek itu ditaruh di bundel A. Nanti dalam bandingnya itu baru hanya PLW, judulnya perlawanan gitu. Ya. Nanti terus sehingga buat saya itu adalah keliru karena putusan Perstek itu harus menyatu dengan putusan Perset menjadi satu kesatuan dan dengan satu nomor. Nah, kemudian juga yang saya juga garis bawahi di situ adalah di dalam amar daripada putusan Perset itu, perlawanan itu dikatakan perlawanan adalah perlawanan yang tidak beritikat baik, kemudian menolak perlawanan pelawan seluruhnya. Nah, jadi di dalam putusan Perstek itu, Perset itu jangan lupa harus ada amar yang menyatakan bahwa mempertahankan putusan Perstek nomor sekian. Nah, itu harus ada putusan itu. Itu sikap majelis terhadap perlawanan itu bagaimana? Ataukah tidak mempertahankan itu sehingga berubahlah putusan itu sendiri. Tapi yang jelas apabila Perset itu ditolak, nah itu harus ada amar yang menyatakan bahwa mempertahankan putusan Perstek. Salah satu amar itu harus begitu. Ya, begitu. Jadi itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Made. Baik Bapak Ibu sekalian, sangat menarik diskusi hari ini. Itu karena disebabkan juga karena narasumbernya juga luar biasa ya. Luar biasa. Sehingga semua membawa narasumbernya. acara kita ini menjadi sangat menarik, sangat interaktif. Sehingga kami sebagai moderator tidak bisa membuat satu resume karena terjadi perbedaan pendapat yang begitu banyak. Jadi tapi sebetulnya ini belum terjadi perbedaan pendapat karena sebetulnya ini ada 8 slide. Ya, saya sudah prediksikan itu. Saya ngomongkan juga sama Pak Bongbongan kemarin kan. Untuk itu Bu, kesempatan Ibu dalam 2 minggu ke depan. Jangan, bukan gini. Ya, masih sangat ini jangan tanggung. Jangan tanggungin. Setuju ya? Ini jangan tanggung. Nanti, jadi gini, ini mungkin nanti cuma 3 slide ini kita bisa. Iya, berarti 2 kali pertemuan lagi. Nah, tepuk tangan. Tapi begini, tunggu dulu. Ya. Saya mau beri aplaus kepada Pak Made ya, karena apa yang disampaikan Pak Made tadi itu sudah sampai di slide 9. Iya, tepuk tangan tuh Pak Made. Iya. Jadi memang nanti Pak pembahasan kita ke situ. Itulah gunanya kita diskusi ini. Lompat ke slide ke-9 Pak Made. Tapi untuk sementara memang ya kita harus satukan dulu persepsi kita. Ya. Apa sih itu putusan Perstek itu? Setiap hari kita bertahun 30 tahun kita menyidangkan perkara kan? Atau adik-adik di bawah 10 tahun mungkin kan? Tapi kan masih juga kita masih berbeda pendapat mengenai apa itu Perstek itu. Kan bagaimana pendapatnya macam-macam. Namun demikian ya memang apa yang kami lakukan ini tidak bisa semuanya kita laksanakan. Mungkin minggu depan siapa teman yang ingin meneruskan sebagai narasumber ini boleh dipakai. Kita lanjutkan nanti di pemeriksaan. Jadi kami minta kepada pengadilan di bawah ini kan ada diskusi-diskusi. Silahkan dipelajari, didiskusikan. Minggu depan itu kami akan tunjuk semuanya itu pengadilan ini harus ada sudah diskusinya. Ya apa hasilnya? Jadi ini ada diskusi nanti dibagikan saja ya paparan saya ini dibagikan. Diskusi-diskusinya yang belum sempat kita bahas itu silahkan dibahas nanti di masing-masing.
kemudian apa pendapat dan apa pertanyaan yang kiranya bisa nanti kami bahas, menjawab, karena di sini banyak narasumbernya. Iya. Demikian Pak Moderator. Baik, kami tambahkan Ibu, Bapak Ibu sekalian ya, karena diskusi ini masih ada 2 session lagi, sehingga resumenya akan kami ambil nanti pada pertemuan ketiga. Yang pertemuan kedua dan ketiga nanti akan disambung oleh Ibu Elita sendiri juga ya. Nah, nanti kita buat seinteraktif mungkin ya. Nah, pertemuan kedua ini dipastikan ya, ini siaran langsung lewat YouTube ya. Tolong ya, di YouTube kan ini nanti ya. Nah, tolong biaya nanti bicarakan. Nah. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, baik yang online maupun offline. Salam sehat dan selamat bekerja. Sekian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk yang meriah kepada luar biasa hari ini. Luar biasa pembinaan teknis hari ini. Suasana diskusi yang sangat interaktif dengan narasumber, moderator, dan hakim tinggi pengadilan tinggi Medan yang dengan kemurahan hatinya memberikan ilmu dan menambah pengetahuan serta mengenalkan kompetensi pada kita semua. Baik Bapak Ibu di Pengadilan Negeri Sewilaya Hukum Pengadilan Tinggi Medan, kami minta untuk menghidupkannya karena kita capture sebagai absen. Sekali lagi kami panggilkan kepada Pengadilan Negeri Tarutung. Pengadilan Negeri Tarutung. Ada pendapat. Tarutung belum ada ya? Hadir Bu, hadir Bu. Ah, udah di Perstek itu. Hadir Bu dari tadi Bu. Cuman barusan ada sedikit ada pelantikan CPNS, jadi bergilir Bu. Oh gitu. Dikirain udah di Iya, Bu. Perstek tadi. Enggak dong Bu, saya mengikuti Bu pemaparan dari penjelasan dari Pak Made juga tadi. Baik, akan saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dinyanyikannya lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara politik bersama kami Yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk mengulangi acara hingga acara ini selesai. Saya juga selaku pembawa acara kami ini, bagaimana kau dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.